Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Jaya, NIM 101101025. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Denny, yang mana tugasnya adalah menghitung kebutuhan daya dari rumah yang telah didesain di aplikasi Revit dan juga menghitung kebutuhan bahan dan biaya komponen listrik yang dihabiskan di dalam satu desain rumah di aplikasi Revit. Oke, selanjutnya, jadi sebelum kita bisa menghitung jumlah daya atau watt yang dibutuhkan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu desain rumah dan juga bagaimana dimensi-dimensi dari bagian-bagian rumah tersebut. Ini merupakan dimensi rumah yang masa desain. Di sini bisa tertera, bisa kawan-kawan lihat. Ini adalah bagian rumah saya. Rumah saya yang telah saya desain ini memiliki spesifikasi 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan juga 1 teras. Oke, untuk pertama kita akan menghitung total daya keseluruhan. Sebelum itu kita harus mengetahui dahulu, atau kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja sih kayak peralatan elektronik yang akan dibutuhkan di dalam rumah kita. Di sini contohnya saya sudah menempatkan berbagai macam peralatan, dapat terlihat di desain 3D rumah saya di aplikasi Revit. Nah, pertama-tama kita masuk ke ruang tamu. Di sini saya menggunakan satu saklar tunggal, di mana untuk bisa menghidupkan 2 buah lampu yang memiliki daya masing-masing 23 watt. Nanti kedua buah lampu ini akan disusun secara seri. Lalu stop kontak. Di sini di ruang tamu saya menggunakan 1 buah stop kontak yang mana digunakan untuk menghidupkan sebuah TV dengan beban daya itu 100 watt dan lain-lain. Ini maksudnya dan lain-lain ini merupakan kayak misalnya kita ingin mengecas HP atau ingin menghidupkan kipas atau peralatan elektronik lainnya di ruang tamu, kita bisa menggunakan stop kontak ini dan lain-lain. Ini saya sediakan 150 watt. Sebenarnya ini opsional aja, kawan-kawan bebas bisa menentukan berapa yang kawan-kawan mau. Tapi saya di sini memilih 150 watt. Baiklah, kita masuk ke kamar pertama. Di sini saya juga menggunakan saklar tunggal 1, 2 dan juga stop kontak 1, 2, di mana saklar tunggal ini digunakan untuk sebuah lampu dengan beban 23 watt. Lalu stop kontaknya di sini saya gunakan untuk TV 100 watt dan juga kipas 75 watt. Setelah itu ada dan lain-lain juga, sama seperti di ruang tamu itu saya sediakan 150 watt. Begitu juga di kamar kedua, sama juga seperti kamar pertama. Lalu kita menuju ke dapur dan kamar mandi. Di sini saya menggunakan 1 buah saklar dan juga 2 buah stop kontak. Di mana 1 buah saklar ini berfungsi untuk menghidupkan 2 lampu yang berada di dapur dan juga di kamar mandi. Ya, jadi lampu itu disusun seri. Sama juga beban lampu itu memiliki masing-masing beban 23 watt. Lalu stop kontak pertama itu yang ada di dapur saya gunakan untuk menghidupkan sebuah kulkas dengan beban 250 watt. Stop kontak selanjutnya saya gunakan untuk mesin cuci itu sebesar 350 watt dan lain-lainnya. Di sini saya memakai spare 100 watt saja untuk di dapur. Jadi total beban atau total daya yang dibutuhkan jika rumah itu daya maksimumnya itu 1713 jika rumah itu menghidupkan seluruh barang-barang elektronik yang ada. Oke. Lalu kita masuk ke rumus daya. Di sini MCB yang saya gunakan itu rencananya saya menggunakan yang 220 volt dan C10. C10 ini maksudnya saya mau menggunakan arus sebesar 10 ampere. Di sini saya menghitung rumus daya, di mana diketahui P sama dengan I dikali I atau tegangan dikalikan dengan arus. Jadi pertama 220 dikali 10 ampere dapatlah 2200 PA.
Karena sepengetahuan saya dari video-video yang telah saya tonton sebagai referensi, di Indonesia ini memiliki sistem kelistrikan dari PLN. PLN ini memiliki sistem AC atau alternating current. Jadi VA ini perlu kita ubah dulu menjadi watt. Nah, cara mengubah watt ini VA menjadi watt, kita bisa mengalihkan hasil VA tadi dengan cos P. Kita asumsikan di sini cos P-nya itu 0,9. Jadi 2200 dikali 0,9 menghasilkan beban daya itu 1980. Di sini total semua daya yang kita butuhkan 1730 jika peralatan elektronik itu maksimum semuanya dihidupkan. Di sini kita sediakan saja sebesar 1980 watt di rumah kita, begitu. Oke, setelah kita menentukan daya, kita menentukan kembali kebutuhan komponen listrik pada rumah. Di sini untuk memudahkan kawan-kawan aja, di sini pertama-tama kita buat terlebih dahulu yang namanya diagram ganda kelistrikan rumah pada aplikasi Revit. Kita tentukan terlebih dahulu berapa titik lampu, berapa saklar yang dibutuhkan, berapa stop kontak yang dibutuhkan. Lalu kita juga desain pengkabelannya seperti pada gambar. Di sini opsional saja, saya menggunakan diagram ganda. Jika kawan-kawan lebih mudah untuk menggunakan diagram tunggalnya, ya itu bebas saja, terserah pilihan kawan-kawan. Baik, di sini untuk komponen yang digunakan ini ada 92. Ini ada T-dash, ada cross-dash, ada Indo-dash. Lalu di sini ada pipa untuk kabel nanti. Ini ada klem pipanya, ada elbow, ada fitting, ada saklar dan juga ada stop kontak. Nah, di sini untuk contoh saja di sini saya akan menghitung komponen yang dibutuhkan pada kamar utama. Jadi di sini pengantarnya agar lebih memudahkan, teman-teman bisa dibagi-bagi terlebih dahulu. Ada fasa, netral, groundnya. Di sini untuk contoh fasa saya contohkan. Pertama-tama kita harus hitung lebar dari kamar ini. Di sini lebar saya memiliki 9 meter. Karena saya memutuskan MCB itu saya gunakan di sini di titik ini. Saya hitung dari sini ke atas ini, ke lebar kamar utamanya. Karena 9 bagi 2 itu 4,5. Di sini 4,5 ke atas lalu ditambah 3. 3 ini merupakan lebar kamar dibagi 2 karena rencana saklar saya akan saya taruh di sini, tepat di sini. Ditambah 3 lalu ditambah 1,5 itu maksudnya kabel fasanya turun ke saklar pada kamar. Rencananya rumah saya akan memiliki tinggi 3 meter, jadi saya meletakkan saklar lampu itu di ketinggian 1,5 meter, jadi 3 bagi 2 1,5. Lalu maka dari itu fasanya itu kabel fasanya turun ke saklar, lalu naik lagi, jadi ditambah 1,5 lagi, lalu ditambah 4,5 itu kabelnya menuju ke lampu pada kamar utama ini. Lalu ditambah 1 ini merupakan kabel dari MCB ke atas, ke plafon. Karena 3 meter itu saya berencana taruh MCB nya di ketinggian 2 meter, jadi tambah 1 meter untuk ke ketinggian 3 meter. Jadi total kabel fasa yang kita butuhkan itu 16 meter. Oke, di sini komponen-komponen lain dengan spesifikasinya sudah saya tentukan juga, sudah saya kalkulasikan. Di sini teman-teman bisa langsung lihat saja bagaimana spesifikasinya. Oke, selanjutnya, nah karena saya sudah menentukan seluruh total biaya instalasi listrik rumah, saya sudah kalkulasikan. Di sini saya membutuhkan kabel fasa, netral ground, fasanya itu 125.
Di sini saya bulatkan aja jadi 150 karena biasanya kabel listrik itu akan beli per roll. Dan saya sudah melakukan research pada aplikasi belanja online yaitu Shopee. Biasanya itu dia menjualnya sekitar per 50 meter. Jadi di sini kita beli aja langsung 150, kita bulatkan dari 125 yang kita butuhkan menjadi 150. Begitu juga kabel netral dan juga groundnya. Jadi total kita membutuhkan 300 meter kabel untuk instalasi rumah. Nah di sini juga udah saya tentukan juga, kalkulasikan komponen-komponen yang akan dibutuhkan di dalam instalasi rumah beserta biayanya. Di sini saya sudah melakukan research pada aplikasi Shopee. Saya mendapatkan ini totalnya. Nah kabel tadi saya di Shopee saya sudah cek mereknya Eterna itu per 50 meter itu harganya 162.000. Jadi untuk memudahkan saya mengalihkannya pada aplikasi Excel, saya ubah bagi 160 dibagi 50 mendapatkan Rp 3.240 rupiah. Jadi ini agar memudahkan jika untuk saya bisa mengalihkannya di aplikasi Microsoft Excel. Jadi inilah teman-teman total harga seluruh biaya instalasi listrik di rumah saya, di rumah yang telah saya desain di aplikasi tadi. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf kepada teman-teman jika mungkin saya masih ada kekeliruan, dan mungkin juga masih ada teman-teman yang kurang paham atau tidak memahami, kurang jelas apa yang saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan juga bisa keliru. Di sini saya akan meletakkan juga link video referensi yang saya tonton itu agar memudahkan teman-teman. Mungkin kalau belum memahami apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa langsung menonton video referensi yang saya berikan di dalam link deskripsi. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terlebih dan kurangnya saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.